Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok D5 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video ini akan memberikan materi yaitu mengenai residu dan cemaran mikroba pada produk pangan asal hewan di Indonesia. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesmafed dan One Health. Baik, langsung saja kita mulai pada pendahuluan. Kita perlu untuk mengetahui pengamatan terhadap adanya kandungan residu dalam makanan, karena ini merupakan suatu upaya untuk menjaga agar makanan yang dikonsumsi oleh manusia memiliki resiko membahayakan kesehatan sekecil mungkin. Adapun maksimum residue level atau MRL digunakan sebagai persyaratan yang sah dari produk bahan makanan asal hewan yang akan diperdagangkan. Nah, MRL atau batas toleransi ini merupakan batas angka tertinggi residu yang masih diperbolehkan berada dalam makanan. Ada dua tujuan utama monitoring dan surveillance residu dan cemaran mikroba. Yang pertama adalah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar kandungan residu yang ada dalam bahan makanan asal hewan maupun lingkungan peternakan di Indonesia, dan sekaligus untuk mengetahui tingkat pencemarannya. Dan yang kedua adalah memperkenalkan konsep Quality Assurance atau QA untuk pengawasan produk makanan asal hewan pada setiap tahap pemrosesan, mulai dari bahan mentah sampai pada produk akhir. Adapun sasaran yang dituju dari monitoring dan surveillance residu dan cemaran mikroba adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam aspek keamanan dan juga kesehatan masyarakat, baik itu pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Lalu apa itu residu? Residu ini didefinisikan sebagai kandungan zat yang tidak diinginkan yang tertinggal dalam makanan ataupun lingkungan sekitar. Nah, residu kimia dan obat hewan dalam bahan makanan dapat ditemukan pada produk hewani seperti pada daging, susu, dan juga telur. Adapun residu terdiri atas 3 kelompok besar. Yang pertama adalah residu alamiah yang didapatkan secara alamiah dalam lingkungan sekitar dan pada umumnya terdiri dari residu mineral dan makrobiologi. Yang kedua adalah residu yang disebabkan oleh manusia, seperti obat-obatan dan perangsang pertumbuhan yang diberikan kepada hewan, seperti antibiotika, antimikroba, dan juga anabolik steroid. Yang ketiga adalah residu sekunder. Residu ini mencakup semua zat, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan, yang dihasilkan dalam jumlah berlebihan selama masa perlakuan dan pemrosesan lebih lanjut terhadap makanan. Ada berbagai macam resiko ancaman akibat residu, di antaranya keracunan akut, akumulasi dalam jaringan, efek mutagenik, efek karsinogenik, induksi resisten, penekanan terhadap daya tahan tubuh, dan terakhir itu potensi alergi. Nah, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 6. Yang pertama itu monitoring dan surveillance residu dilaksanakan setiap bulan dengan cara mengumpulkan sampel secara acak di lapangan. Yang kedua ada pelaksanaan program adalah Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan yang berada di Bogor. Sampel diambil dari berbagai macam sumber, dari antaranya RPH, pasar maupun perusahaan. Yang keempat itu sebagian jaringan tubuh atau hasil ekskresi dari tubuh hewan yang diambil dari karkasnya. Laporan mengenai pengambilan dan pengujian sampel dikirim setiap 3 bulan sekali ke Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dan yang terakhir yaitu di mana Subdirektorat Residu Direktorat Masyarakat Veteriner bertanggung jawab untuk mengkompilasi dan menganalisis data laporan kuartal. Metodologinya di mana yaitu yang pertama pengujian residu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, dan pengujian secara kualitatif melalui metode screening untuk pemeriksaan antibiotik, sedangkan pemeriksaan kuantitatif dengan menggunakan peralatan kromatografi cair kinerja tinggi, dan pengujian sampelnya dilakukan secara rondon atau acak. Nah, di mana hasil monitoring dan surveillance ini di antaranya itu pertama jumlah sampel, yang kedua jenis sampel, asal sampel, dan hasil pengujiannya yang dibagi menjadi 3, hasil positif residu antibiotik, hasil positif residu hormon, dan hasil pemeriksaan cemaran mikroba. Permasalahan yang dihadapi sering yaitu ada 5 permasalahan. Yang pertama, belum semua laboratorium penguji dapat lakukan pengujian terhadap residu antibiotik dan hormon secara kuantitatif. Belum ada penyeragaman metode pengujian. Dinas Peternakan belum semua aktif melakukan pengawasan terhadap residu dan cemaran mikroba. Biaya pengujian yang cukup mahal, dan yang terakhir di mana kurangnya kesadaran dari perusahaan peternakan untuk dapat melakukan pengujian produknya secara rutin.
Kajian masalahnya itu di mana ada optimal pelaksanaan HPLC serta meningkatkan SDM untuk operasionalnya. Yang kedua yaitu data yang diterima dari laboratorium masih jauh dari lengkap untuk dapat dievaluasi. Yang ketiga ada keterbatasan tenaga dokter hewan khusus dalam bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. Yang keempat yaitu di mana biaya penguji residu dan cemaran mikroba relatif mahal sehingga dinas peternakan sulit untuk melakukannya. Dan yang terakhir di mana perusahaan peternakan saat ini hanya melakukan pengujian produknya apabila diperlukan sesuai dengan permasalahan produknya. Upaya tindak lanjut yang dilakukan yaitu pengujian secara kualitatif dilakukan terhadap penisilin, tetrasikilin, makrolida, dan aminoglikosida. Yang kedua itu pengujian residu hormon dilakukan oleh semua laboratorium penguji melalui optimalisasi HPLC dan SDM. Yang ketiga itu metode pengujian terhadap residu akan diseragamkan melalui standarisasi metode pengujiannya. Yang keempat itu pengadaan bahan standar uji dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Yang kelima itu untuk optimalisasikan dan akurasi hasil monitoring diupayakan yaitu pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas laboratorium akan diadakan secara rutin. Dan yang terakhir di mana Dinas Peternakan selain berperan aktif melalui pengawasan residu perlu pula melakukan pengawasan pemakaian obat-obatan dan tambahan pakan. Sekian video yang bisa kami paparkan, kami ucapkan terima kasih.